Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yulistiara Rahmanadia. Aku mahasiswa Universitas Pamulang. Prodi aku Sastra Indonesia. NIM aku 2511010115. Jadi aku mendapatkan proyek UAS mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Desi Carolina. Jadi tugasnya itu membuat podcast atau wawancara singkat dengan narasumber yang mempunyai karya sastra. Nah, di video kali ini aku sudah menghubungi teman virtual aku yaitu Caca dari Kalimantan. Aku bakal tanya-tanya dan bahas seputar karya sastra yang udah dia tulis dan juga sedikit ngasih materi dari aku yang udah aku pelajari selama 1 semester kemarin. Jadi, yap, langsung aja ke videonya. Halo Caca. Hai. Hai. Gimana kabarnya? Baik. Kamu gimana? Baik juga. Coba perkenalan diri kamu dulu. Oke, kenalin. Halo semuanya, kenalin. Aku Kalista Gendius Puspamaya. Umurku 18 tahun. Aku tinggal di Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Samarinda. Oke, kesibukan kamu apa nih akhir-akhir ini? Saat ini sibukan aku sedang kuliah sih. Kuliah di mana tuh? Aku kuliah di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Oke, jadi sebelum aku tanya-tanya soal karya sastra yang pernah kamu bikin, aku mau tanya dulu soal menurut pandangan kamu sastra itu kayak gimana sih? Menurut pandanganku, sastra itu tuh kayak bentuk karya tulis atau lisan yang dianggap tuh memiliki nilai seni yang biasanya lewat sastra itu kita bisa mengekspresikan emosi atau perasaan kita sih. Waktu kan kita kan aku kan sedikit banyak tahu lah soal kamu kan, aku juga tahu kamu pernah nulis cerita kayak gitu. Nah, apa sih yang bikin kamu tertarik untuk bikin cerita atau puisi gitu? Yang bikin aku tuh tertarik untuk bikin cerita atau puisi tuh dimana aku bisa mengekspresikan diri aku tuh tanpa takut dibuat dijudge sama orang lain gitu. Dan itu juga bisa membuat pelampiasan emosiku lewat kata-kata yang gak bisa aku ngomongin secara langsung ke orang. Jadi aku cuma bisa nulis itu gitu. Sejauh ini lebih banyak atau sering nulis genre apa sih? Biasa sering nulis genre romance atau kehidupan nyata sih, realistisnya. Sedikit nyambungin juga ke materi yang udah aku pelajari selama 1 semester kemarin. Jadi di kelas itu sempat bahas kalau angkatan 45 dan 66 yang puisinya tuh banyak ngomongin perjuangan juga kondisi sosial. Jadi terus di sekitar tahun 70-an itu arah sastra Indonesia tuh mulai agak geser. Terus puisinya juga jadi lebih liris dan personal. Banyak ngomongin perasaan, pengalaman batin, terus pencarian jati diri. Jadi fokusnya tuh nggak lagi ke peristiwa besar atau politik, tapi ke aku sebagai individu. Makanya aku ngerasa tertarik buat ngebandingin materi itu sama karya sastra kamu. Terus menurut kamu nulis karya sastra sekarang tuh lebih bebas atau enggak dibanding dulu? Menurut aku tuh sekarang jauh lebih bebas dari dulu. Karena kan dulu kalau kita nulis sastra aja tuh harus diem-diem kan, karena kita takut buat bahkan even buat baca aja pun kita juga harus diem-diem. Tapi kalau sekarang kita mau baca dan nulis di mana aja tuh kita bebas, mau di mana aja. Jadi menurut aku lebih bebas sih kalau sekarang. Menurutku juga nulis karya sastra sekarang tuh lebih bebas dibandingkan dulu ya, karena kan gak lagi dibatasi secara ketat. Terus penulis juga bisa mengangkat berbagai tema kayak politik, gender, dan identitas. Oke, terakhir deh, kalau orang baca karya kamu, hal apa sih yang pengen
kamu sampaikan lewat tulisan kamu. Jadi ada salah satu karyaku judulnya Aku Ingin Mati. Nah, di situ tuh aku pengen sampein kalau karyaku tuh aku tuh pengen di situ luka-lukaku tuh divalidasi selama ini gitu. Aku ingin didengar tanpa harus tuh dihakimi. Jadi itu sih yang pengen aku sampein lewat salah satu karya aku. Oke, jadi mungkin videonya cuma sampai sini aja. Aku juga mau makasih banget karena kamu udah mau jadi narasumber aku untuk tugas aku Sama-sama. kali ini. Oke, bye bye. See you next time. Terima kasih juga, bye-bye. Makasih, dadah. Dadah. A few moments later. Nah, teman-teman, jadi segitu aja video dari aku. Semoga video tugas ini bisa menginspirasi kalian dari jawaban-jawaban Caca dan juga diskusi kita. Semoga bisa bermanfaat untuk kita berdua dan juga untuk teman-teman yang menonton. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tugas selanjutnya. Bye-bye.